Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan Anies, PKS. Kita ini ya merespon perkembangan terakhir Anies ya. PKB dan Nasdem hadiri deklarasi Ridwan Kamil Suswono untuk maju Pilgub Jakarta. Dukung Ridwan Kamil, ya kan? Nasdem, PKS dan PKB tinggalkan Anies. Tapi keputusan MK yang terakhir itu menurunkan batas ambang pencalonan kepala daerah dari 25% suara menjadi 7,5% suara. Berarti PDIP bisa ngusung Anies ya. Dan partai-partai kecil seperti P3, seperti PBB, terus siapa lagi itu ya. Ini memang dunia itu memang panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Tadinya udah nggak bisa ada peluang dapat tiket karena nggak ada yang dukung Anies. Tahu-tahu Allah memberikan peluangnya. Kita boleh kehilangan segalanya ya, kecuali keimanan dan harapan. Tim Anies Baswedan berkomunikasi dengan parpol seusai putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan. Kapan ini? 20 Agustus jam 16.02 loh, hari ini ya. Jadi mantan Kompas TV, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan melalui juru bicaranya Syahrin Hamid menyebut pihaknya berkomunikasi dengan semua partai ya, politik seusai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Hidup itu cuma main-main ya. Ini namanya rezeki anak soleh ya, rezekinya Anies. Ia mengisyaratkan pihaknya siap bergerilya mendapatkan tiket tersisa dalam Pilkada 2024. Diketahui Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari sebelumnya 25% suara pemilu menjadi 7,5%. Kami komunikasi dengan semua partai, ujar juru bicara Anies Syahrin Hamid kepada kompas.com Selasa hari ini ya, 20 Agustus 2024. Komunikasi yang dilakukan tersebut akan mengutamakan partai yang belum bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono. Suswono itu yang diusulkan, yang ditawarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Salah satu partai politik yang belum masuk Kim Plus adalah PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan. PDIP meraih 14,5% suara ya dalam Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Jadi dia bisa mengusung sendiri ya calonnya PDIP. Boleh jadi PDIP akan, yang sudah santer itu akan memasangkan ya Anies Baswedan dengan Rano Karno. Cukup dengan PDIP kalau mengikuti Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan nggak 25% tapi 7,5%. Sementara PDIP dapat 14,5% suara kan dalam pemilu kemarin yang Pileg ya. Selain PDIP ada juga beberapa partai politik dengan suara yang lebih sedikit, yakni Partai Umat, Partai Buruh, PBB, Hanura. Wes gabung aja sama PDIP yang mendukung Anies ya kan. Susah amat hidup. Komunikasi dengan seluruh partai politik ada sebagai bentuk upaya agar Anies bisa mendapatkan tiket Pilkada Jakarta. Semua basis niatnya adalah yang terbaik untuk Jakarta, ya kan? Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, yaitu 20% kursi DPRD ya, nggak jadi 20% ya. Keputusan terkini Mahkamah Konstitusi adalah threshold pencalonan atau ambang batas itu kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen. Iya, independen perseorangan sebagaimana diatur pasal 41 dan 42 Undang-Undang. Untuk Pilkada DKI, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung kandidat pasangan calon jika memenuhi 7,5% suara
pada pileg sebelumnya. Dengan putusan ini, nah ini yang penting, Anies Baswedan kembali memiliki peluang maju pilkada DKI. Tentu akan mengecewakan Kim Plus ya, yang tidak menduga Anies bisa terbuka peluang padahal sudah dicegal oleh Gerindra, dicegal oleh Golkar, dicegal oleh PKS, ditinggalkan oleh PKS, ditinggalkan oleh Nasdem, ditinggalkan oleh PKB. Tapi orang baik itu selalu dapat pertolongan dari Allah ya. Anies orang baik ya. Biasanya yang satu kubu itu satu tipe. Jadi Kim Plus itu satu tipe semuanya. Saling menyandera. Ya kan? Biasanya begitu. Oke, sekarang kita lihat apa nih analisis pengamat dan Wakil Sekjen PKB soal nasib Anies. Jakarta. Anies dan PD Perjuangan ditinggalkan. Kita bahas bersama Wasekjen PKB Saiful Huda dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat. Ini jam 8 malam lewat 20. Udah 20 menit ya saya bikin beras, ngerendam beras di kompor yang menyala 3 liter ya. Mungkin 10 menit lagi saya akan aduk dulu ya. Petang Mas Burhan, selamat petang juga. Maklum tukang bubur ayam sekarang, bukan tukang donat. Mas Saiful, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ayo. Ya, petang. Mas mana Burhan gambarnya? Mas Saiful, ini resmi meninggalkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pertimbangannya apa saja? PKB nih, apa pertimbangan? Ya, dinamikanya tinggi banget memang. Pilkada di provinsi di dinamikanya tinggi banget. Memang nggak niat dukung Anies ya, udah gitu. Intinya cok macem-macem ngomongnya. Nah, termasuk di DKI Jakarta, kami sendiri sebenarnya baru memutuskan kemarin. Jadi pertanyaan wartawan tadi, kamu dapat apa, ditawarin apa sama Kim Plus itu, kok sampai meninggalkan Anies? Itu nggak langsung dijawab, muter-muter. Memang PKB belum memutuskan sebelumnya siapa sosok yang akan diusung. Baru ada usulan saja dari DPW, dan baru kami putuskan tadi kemarin sore di saat penyerahan. Kan udah lama DPW mengusulkan ya supaya Anies menjadi calon Gubernur Jakarta, tapi justru keputusan atas yang lebih tinggi yaitu pusat DPP meninggalkan Anies, berarti kan nggak sesuai aspirasi bawah toh. B1KW. Memangnya yang ditawarkan apa saja sampai akhirnya memutuskan di di waktu-waktu terakhir untuk bergabung dengan Kim Plus? Nah itu ditawarkan apa? Ya banyak pertimbangan, termasuk menjadi pertimbangan kami ketika teman-teman PKS yang bahkan sudah memasangkan dengan loh, kok malah ngikuti orang lain. Pertimbangan yang genuine, yang asli dari PKB apa? Bukan karena PKS meninggalkan Anies, PDIP Nasdem meninggalkan Anies terus PKB ikut-ikut, ya cok ngono lah. Aslinya itu apa? Aslinya kok meninggalkan Anies, padahal di Pilpres kemarin justru mendukung Anies dan dapat limpahan suara yang banyak gara-gara mendukung Anies dalam Pilpres 14 Februari 2024. Sekarang nih dapat apa, dijanjiin apa, gitu pertanyaannya. Kadernya sendiri juga akhirnya tidak jadi. Nasdem ya sudah mengeluarkan surat juga tidak jadi. Jadi komunikasi kami dengan dua partai ini yang sebelumnya ada rencana mengusung Mas Anies, ketika tidak jadi. Ya kenapa? Akhirnya kami memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Ditawarin apa? Mas Burhan, kalau Anda melihatnya bagaimana ketika Anies ditinggalkan sendiri dan saat ini bisa dipastikan tidak bisa maju untuk Pilgub Jakarta? Nah ini belum tahu perkembangan ini. Sebenarnya saya tidak terlalu kaget ya. Justru Anies sebaiknya atau seharusnya itu mempersiapkan dari awal skenario terburuk. Misalnya partai-partai tidak jadi mencalonkan dirinya. Nah masalahnya Anies tidak memiliki skenario atau plan B. Jadi ini perkembangan nggak ngikuti update yang terbaru ini. Jadi
keputusan MK yang menurunkan ambang batas dari 25% menjadi 7,5% itu belum nyampe ya di dua narasumber Saiful Huda dan Burhanuddin Muhtadi. Padahal barusan saya bacakan ya. Misalnya jalur perseorangan tidak disiapkan oleh Mas Anies atau timnya, termasuk juga plan lain, misalnya plan masuk ke partai untuk memudahkan dalam usaha untuk mencari kendaraan, itu juga tidak disiapkan dari awal. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan Anies penuhnya. Ini ada kaitannya dengan aturan main di mana tidak ada pembatasan maksimum koalisi sehingga aksi borong partai terjadi. Jadi ini ke depan harus segera diperbaiki supaya masyarakat Jakarta secara khusus itu yang agak genuine ya, agak asli. Jangan sampai ada aksi borong partai, harus ada aturannya menurut Burhanuddin Muhtadi ke depan nih. Karena memang karena nggak ada aturannya terus semua main borong aja sehingga orang-orang seperti PKS yang dulu integritasnya diakui dan menjadi partai oposisi itu kok ikut-ikut PKB dan ikut-ikut siapa Nasdem gitu ya. Kan tradisinya PKS adalah tradisi oposisi udah biasa tuh 10 tahun ya. Yang nggak tahan oposisi kan Demokrat yang tiba-tiba loncat, mencelat masuk ke Kim, masuk ke Jokowi kan sehingga dapat kursi menteri. AHY itu yang dulu nggak dijadikan bakal calon wakil presiden Anies ya. Tapi PKS kan tetap teguh ya sebagai partai oposisi mengusung Anies ya kan. Kenapa harus pindah sih PKS tuh? Udah balik lagi aja ngusung Anies sekarang. Khusus tapi udah atau masyarakat deklarasi Indonesia secara umum itu tidak di-fight komplit oleh elit partai. Mas Burhan, tapi gini, Mas Burhan, ketika Anda menyebut, memperspektifkan bahwa Anies tidak memiliki skenario kedua, tapi menurut Anda, apakah ini justru skenario yang memang sudah disiapkan oleh, dalam tanda kutip, Kim Plus? Nah, saya tidak tahu apakah Kim Plus ini mempersiapkan skenario dari awal atau tidak ya. Itu kita tidak bisa melihat dari motifnya. Tetapi yang pasti kan Anies harusnya mempersiapkan itu. Kalau misalnya diperlakukan semacam ini, harusnya Anies itu tidak percaya 100%, tidak pasrah bongkoan sama partai. Caranya tadi pertama adalah menyiapkan jalur perseorangan sebelum ditutup ya. Kemudian yang kedua termasuk skenario masuk ke partai supaya cara untuk memenuhi minimum threshold 20% itu bisa terpenuhi. Nah, Anies kan nggak bisa mengontrol. 20% sudah dianulir ya oleh Mahkamah Konstitusi hari ini jam 4 sore. Yang belum dapat informasi itu oleh Burhanuddin dan Saiful Huda ya. Jadi Anies masih terbuka peluang karena perlu bisa didukung oleh 7,5% suara. Dan PDIP bisa mendukung Anies kalau begitu, karena PDIP punya 14,5% suara ya di Pileg DKI, DPRD DKI ya, dengan 15 kursi kan. Kalau 20% tentu sebagaimana aturan sebelumnya itu dia harus 22 kursi, 25% suara itu. Nah kalau 7,5% itu berapa kira-kira itu ya? 25 ke 7,5 itu kan 3 kalinya, mungkin cuman 8 kursi ya, lebih PDIP. Ya kita lihat ya, PDIP apakah mau mendukung Anies, memasangkan Anies dan Rano Karno, atau dia mencalonkan kadernya sendiri ya, Rano Karno dan siapa gitu. Dan Anies tetap nggak punya tiket, kecuali dia memang betul-betul bisa berkomunikasi dan meyakinkan PDIP. Tapi tampaknya PDIP akan tertarik dengan Anies sebagai satu ungkapan amarah, semacam amarah ya, balas dendam ya, terhadap orang-orang yang meninggalkan dia di Kim itu, mengisolasi PDIP sendirian ya, nggak diajak berkolaborasi, sengaja ditinggal ya. Tapi tampaknya Megawati akan memasang Anies dan ingin menghancurkan Kim di level Pilgub Jakarta. Orang lain yang dia bisa kontrol adalah dirinya dan timnya sendiri. Nah itu yang tidak dilakukan. Makanya
sekarang sudah telat ya, kemungkinan besar kita akan menyaksikan skenario Solo ya, yaitu calon kuat yaitu Gibran saat itu didukung oleh hampir semua partai melawan calon yang sangat tidak kompetitif. Jadi bukan skenario Makassar tetapi skenario Solo. Nah ini terjadi karena kalau kita lihat calon independen yang baru, tapi tidak terjadi itu ya, karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas ambang pencalonan bakal calon gubernur dari 25% suara diturunkan drastis menjadi 7,5% suara, dan itu membuat PDIP bisa mengusung Anies Baswedan mungkin dengan Rano Karno. Jadi ini tampaknya kita sayangkan ya, Burhanuddin belum update tentang Mahkamah Konstitusi ya. Putusan disahkan oleh KPU Jakarta, Pak Dharma Pongrekun, itu elektabilitasnya hanya 0,2%. Jadi saya setuju sama Fahri Hamzah dalam pidatonya tadi. Menurut saya nggak ada gunanya juga pemilu kada di Jakarta, karena toh kita sudah tahu hasilnya. Itu buang-buang duit anggaran negara. Ya, menggelar pilkada Jakarta antara Ridwan Kamil dengan Suswono, didukung oleh 12 partai, melawan calon yang sama sekali tidak kompetitif. Artinya menurut Anda dalam tanda petik Anies bisa dikatakan kena prank gitu dalam tanda kutip? Itu mungkin Mas Saiful yang bisa menjawabnya ya. Tetapi poin saya begini, potensi kena prank jelas kita saksikan hari ini, tetapi kenapa Anies tidak mempersiapkan diri untuk di prank? Makanya saya termasuk orang yang menyesalkan. I'm not a big fans of him, tetapi sayang sekali kalau misalnya sekaliber Anies tidak mempersiapkan jalur perseorangan. Dulu Ahok mempersiapkan itu ya, just in case kalau dia tidak didukung oleh partai di 2016, meskipun akhirnya dia didukung oleh partai, tetapi timnya mengumpulkan KTP. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Anies sekarang. Mas Saiful, kalau kita lihat flashback ke belakang, PKB kan bisa dikatakan dulu mendukung pertama Anies Baswedan. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi tawaran ketika akhirnya sekarang berpindah hati? Apakah momennya saat Caimin ketemu dengan Presiden Jokowi di IKN yang jadi penentunya? Nggak jelas ini jawabannya, pasti ini muter nih. Enggak, sudah lama. Jadi di kanal PKB sendiri di Despilkada DPP banyak wacana yang berkembang. Misalnya kira-kira Mas Anies nggak perlulah maju di kompetisi di DKJ di Jakarta, karena kemarin sudah ikut kompetisi di Pilpres misalnya. Itu berkembang di internal kami. Mas Anies bisa lebih baik mengambil peran pada ruang dan tempat yang berbeda, tidak harus menjadikan panggung sebagai. Jadi Saiful Huda ini termasuk politisi yang nggak jujur ya. Kan ditanya dapat apa sampai meninggalkan Anies itu loh, PKB, ya kan? Dijanjiin apa Muhaimin waktu ketemu dengan Jokowi di IKN atau dengan yang lain misalnya, dan dia nggak bisa menjawab, justru hanya mengatakan tadi barusan ada wacana Anies itu sebaiknya tidak nyalonkan di provinsi daerah Jakarta karena sudah pernah menjadi kandidat calon presiden gitu ya. Tetapi kan itu jawabannya nggak jujur kelihatannya. Mesti ada tawaran menteri misalnya, tawaran untuk berkoalisi dapat berapa kursi asal meninggalkan Anies, mesti ada, tapi dia nggak terbuka ya secara publik. Gubernur misalnya kalau terpilih sebagai satu-satunya pilihan, itu yang terus berkembang di dalam internal kami. Nah saat kami mendiskusikan itu belum selesai, tiba-tiba teman-teman kita PKS dan Nasdem sudah mengambil pilihan untuk menjatuhkan pilihan mengusung Mas. Jadi tampaknya PKB nggak punya pendirian ya, ngikuti PKS, ngikuti Nasdem yang sudah ngambil pilihan untuk meninggalkan Anies, dia ikut-ikuti. Sebenarnya itu jawaban yang ingin selamat sebenarnya. Ada hal yang disembunyikan sebenarnya oleh
PKB dan dia tidak mengungkapkannya ke publik ya, Saiful Huda ini. Kang Ridwan Kamil dan Pak Tiswono. Baik, terima kasih Mas Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikomentari ya, dan lihat cara mereka mencoba untuk menyelamatkan diri ya. Jawaban-jawaban dari Partai Nasdem, kenapa dia meninggalkan Anies, kita tidak mendapatkan poinnya yang lebih genuine, yang lebih asli, yang lebih jujur sebagai politisi ya. Silakan komentar kalau memang video ini, respon ini ada gunanya, silakan di like dan di subscribe ya, dan di share. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari para YouTuber tertua di semesta fasbir sobron jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.